はい、はじめます。おはようございます。こんにちは。こんばんは。サブリナです。皆さんはお元気ですか？今回は第16課、みんなの日本語を勉強します。Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bab 16 dari buku Minna no Nihongo. Untuk overview-nya, di sini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, bentuk TT simas. Lalu yang kedua adalah bentuk tekara simas. Dan yang terakhir bentuk kute des atau de des. Yang pertama kita belajar ini dulu ya, menyatakan kegiatan yang berurutan atau bentuk TT simas. Nah, untuk menyatakan bentuk ini, itu polanya adalah kata kerja T, koma, diikuti lagi dengan kata kerja T, koma, diikuti kata kerja akhirannya simas. Nah, ini yang pertama, pola TT simas ini digunakan untuk menyatakan rutinitas. Misalnya, mainichi nani o shimasu ka? Setiap hari melakukan apa? Nah, ini jawabannya setiap hari bangun jam 5, terus mandi, terus pergi ke sekolah. Nah, itu kalau di bahasa Jepangin, kita mulai dari bangun dulu ya. Bangun itu kan goji ni okiru. Misalnya, bangun jam 5, goji ni okiru. Sehingga ru-nya kita ubah ke T, ru itu golongan 2, jadi okite. Mainichi goji ni okite, koma, setelah bangun dilanjut dengan mandi, yaitu shawao abiru. Shawao abiru, abiru merupakan golongan 2, kalau diubah ke bentuk T juga jadinya abite. Mainichi goji ni okite, shawao abite, dan yang terakhir pergi ke sekolah, gakkoe ikimasu. Sehingga kalimat fullnya menjadi mainichi goji ni okite, shawao abite, gakkoe ikimasu. Oh iya, ini untuk pola ini harus cui ke bunponya ya. Jadi apabila ditanyakannya shimasu, jawabannya juga shimasu. Kalau shimashita juga bentuk lampau atau masta. Lalu yang kedua, bentuk TT shimasu ini bisa digunakan untuk menyatakan urutan kegiatan. Tadi kan yang pertama rutinitas ya. Dan ini urutan kegiatan. Contohnya, kino nani o shimashita ka? Kemarin melakukan apa? Nah, ini jawabannya yang pertama belajar bahasa Mandarin. Berarti jugokugo benkyou suru. Benkyou suru kita ubah ke T jadinya benkyou shite karena golongan 3 ya. Terus setelah jugokugo benkyou shite kita baca buku hong o yomu. Yomu masuk golongan 1 diubah ke bentuk T jadi utsurute bunumunde, hong o yonde. Terus yang terakhir, tidur. Nemas. Tapi ini dilampaukan jadi nemasta. Sehingga bentuk fullnya adalah kino chugokugo benkyou shite, hong o yonde, nemasta. Seperti itu ya. Jangan lupa akhirannya diganti masta karena ini lampau kino kemarin. Lalu misalnya nih, kita coba lagi. Ashita nani o shimasu ka? Besok akan melakukan apa? Besok kita akan pergi ke Koeng. Koeng itu taman ya. Jadi ashita koenge iku. Iku itu termasuk golongan 1. Nah, ini iku ingat ya teman-teman, itu merupakan special case. Jadi bukan ite tapi ite. Jadi koenge ite. Dilanjutkan bermain bersama teman. Tomodachi to asobu. Asobu kita ubah jadi bentuk T jadinya asonde karena golongan 1 juga ya. Utsurute bunumunde. Lalu yang terakhir makan bersama-sama. Sokujio shimasu. Jadi bentuk kalimat fullnya ashita koen e itte tomodachi to asonde sokujio shimasu. Nah, ini untuk keterangan waktu yang bisa digunakan. Ini agak berantakan ya formatnya, tapi nanti di PPT-nya enggak kok. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Mungkin kalau mau menyusun kalimat, ingin mencari kata keterangan waktu yang pas, bisa mencari di sini. Oke, lanjut kita ke pola tekara shimasu, yaitu pola yang menyatakan kegiatan setelah kegiatan. Untuk polanya, itu kata kerja bentuk T ditambah kara, koma, dilanjutkan dengan kata kerja shimasu.
Jadi misalnya setelah lulus akan melakukan apa? Sotsugyo shite kara nani o shimasu ka? Jadi setelah lulus sotsugyo shite kara nani o shimasu ka akan melakukan apa? Jawabannya di sini dia ingin mencari pekerjaan. Shigoto sagasu. Shigoto sagasu itu masuk ke golongan 1 ya. Jadi shigoto sagashite terus nikah kekong shimasu. Nah, di sini kalimatnya bisa tergantung teman-teman sekalian. Apabila mau panjang jadi bisa dilanjutkan sotsugyo shite kara, misalnya shigoto sagashite terus apa kata kerja apa shite terus kata kerja apa lagi te terus sampai kekong shimasu kayak gitu. Jadi disesuaikan ya. Kalau misalnya mau dijawab sotsugyo shite kara shigoto sagashimasu aja juga bisa. Seperti itu. Lalu mari kita renshu. Ini misalnya, shigoto ga owatte kara nani o shimasu ka? Setelah pekerjaan selesai, mau melakukan apa? Misalnya di sini, dia ingin nonton film sama bermain game. Jadi, shigoto ga owatte kara, egao miru ya, egao miru. Jadinya, diubah ke bentuk T, jadinya mite. Terus, bermain game, game wo suru, game wo shimasu. Jadinya, shigoto ga owatte kara, eiga o mite, game wo shimasu. Setelah pekerjaan selesai, akan menonton film dan bermain game. Lalu, kita coba lagi, misalnya, okane o moratte kara nani o shimasu ka? Setelah mendapatkan uang, mau melakukan apa? Kira-kira, ini, okane o moratte kara, depato e iku. Kita pergi ke depato. Iku tadi special case itu ya, jadi depato e ite, terus kaimono suru. Jadi bentuk fullnya adalah okane o moratte kara, depato e ite, kaimono shimasu. Kaimono shimasu. Nggak bisa. Seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke pola kute des atau de des, di mana ini merupakan pola yang menggabungkan dua kata sifat atau lebih. Kita coba dulu ke pola kata sifat i ya. Nah, pola kata sifat i di sini, apabila kita ingin mengubah ke bentuk t, itu i-nya kita hapus diganti kute. Misalnya, yasashi jadi yasashi kute. Takai jadi taka kute. Oki jadi oki kute. Yasui jadi yasukute, dan omoshiroi jadi omoshirokute. Nah, khusus untuk yoi, itu bentuk kute-nya adalah yokute, bukan ikute ya. Jadi kanji yang ini itu bacanya bisa i, bisa yoi. Misalnya atamaga i gitu ya. Atamaga i, koma apa. Itu bukan atamaga ikute, tapi atamaga yokute. Kayak gitu. Untuk polanya ini, subjeknya diikuti dengan wa, terus diikuti kata sifatnya, terus kata sifat kute, dan kata sifat yang selanjutnya, dan des. Kita coba ya. Dan Tsushimasu. Misalnya, ini Tanaka-san. Tanaka-san wa donna hito desu ka? Tanaka-san itu orang yang seperti apa? Di sini kita ada dua deskripsi. Yang pertama, Tanaka-san wa yasashi hito desu. Tanaka-san itu orang yang baik. Lalu yang kedua adalah Tanaka-san wa seiga takai desu. Tanaka-san badannya tinggi. Sehingga kalau kita mau ubah ke bentuk T, itu yasashinya, i-nya kita hapus jadi yasashi kute. Tanaka-san wa yasashi kute, sama satu lagi deskripsinya adalah tinggi, yaitu seiga takai. Sehingga kalau full-nya jadinya Tanaka-san wa yasashi kute seiga takai hito desu. Jangan lupa untuk memasukkan hito-nya ya, karena di sini di pertanyaannya itu donna hito. Kalau ada donna hito, jadi di akhirannya juga kita harus masukin hito. Jadi kalau di bahasa Indonesiain, Tanaka-san orang yang seperti apa? Tanaka-san adalah orang yang baik dan badannya tinggi. Itu mungkin ciri-ciri dari Tanaka-san ya. Kayak gitu. Lalu yang kedua, misalnya ada ramen. Ramen wa do desu ka? Ramennya gimana gitu. Nah, ini ada dua deskripsi. Kono ramen wa yasui desu sama kono ramen wa oishii desu. Sehingga apabila kita gabung, tadi yasui di depan kita udah belajar ya, i-nya kita hapus jadi kute, jadi yasu kute. Lalu diikuti oleh
kata sifat selanjutnya yaitu oishi, sehingga kalimat lengkapnya menjadi kono ramen wa yasukute oishi desu. Ramen wa do desu ka? Kono ramen wa yasukute oishi desu. Ramennya gimana? Ramennya harganya murah dan juga rasanya enak. Lalu yang kedua adalah pola yang masih yang sama, cuman ini adalah pola de des. Jadi khusus untuk pola kata sifat na, nakeyoshi. Nah, di sini kita coba bedah dari kirei dulu ya. Kirei itu kan kata sifat na ya. Harusnya kan kirei na, cuman na-nya nggak dicantumin. Biasanya kalau kita menyatakan sesuatu hanaga kirei des, bukan hanaga kirei na des, ya kan? Terus untuk diubah ke bentuk de, itu tetap kirei-nya ditulis, terus ditambah de. Jadi kirei de. Kalau shizuka ditambah de jadinya shizuka de. Kantan ditambah de jadinya kantang de. Majime ditambah de jadi majime de. Dan hansamu ditambah de jadinya hansamu de. Seperti itu. Untuk polanya tetap sama seperti kata sifat i, cuman kute-nya diganti dengan de. Misalnya ini. Tanaka-san wa donna hito desu ka? Tanaka-san orangnya seperti apa? Tanaka-san wa majime na hito desu. Tanaka-san wa atama ga ii desu. Nah, ini di sini Tanaka-san itu orangnya rajin, majime, dan pintar, atama ga ii. Nah, di sini kan yang majime itu kan kata sifat na ya, tapi yang atama ga ii itu kata sifat i. Jadi tetap kita ngikutin pola yang tadi, majime na hito, na-nya dihapus, diganti de, sehingga Tanaka-san wa majime de, terus atama ga ii desu. Ini untuk kalimatnya ya. Tanaka-san wa majime de atama ga ii hito desu. Jangan lupa hitonya ditambahin di akhir. Karena pertanyaannya donna hito. Nah, semisal kalimatnya ditukar. Atama ga ii-nya di atas, majime na hitonya di bawah. Jadinya kita ikutin pola yang kute tadi ya. Jadi Tanaka-san wa atama ga yokute majime na hito desu. Seperti itu. Lalu yang kedua ini, misalnya bertanya tentang Tokyo. Tokyo itu kota yang seperti apa misalnya? Tokyo wa kirei desu. Tokyo wa nigiyaka desu. Jadi kalau digabung, tadi kirei ditambah de, jadinya kirei de. Nigiyakanya tetap nigiyaka ditambah des, jadi full-nya. Ini percakapan ya. Tokyo wa donna tokoro desu ka? Tokyo wa kirei de nigiyaka na tokoro desu. Jadi Tokyo itu tempat yang seperti apa? Tokyo wa kirei de nigiyaka na tokoro desu. Tokyo tempat yang bersih dan ramai. Jangan lupa nigiyaka na tokoro ya. Soalnya ini kata sifat na. Jadi harus diikuti na sebelum tokoro atau kata benda. Lalu ini cui. Apabila kalimatnya tidak setara atau merupakan perbandingan, tidak bisa menggunakan pola kute de, melainkan bentuk nani-nani ga, nani-nani yang artinya tetapi. Seperti itu. Misalnya di sini ingin mengatakan kono ramen wa karai desu, kono ramen wa oishi desu. Kalau di bahasa Indonesiain kan ramen ini pedas tapi enak gitu ya. Nah, itu nggak bisa kalau misalnya seperti itu pakai kute atau de. Sehingga bentuk yang tepat adalah kono ramen wa karai desu ga oishi desu. Kono ramen wa karai desu ga oishi desu. Jadi sebelum ga itu bentuk des dari kata sifat apa, terus diikuti sama kata sifat selanjutnya. Seperti itu. Hai, ijo desu. Minasan jangan lupa renshu dan fukushu yang banyak ya, biar nihongo-nya jouzu. Hai, これで終わります。ありがとうございます。お疲れ様です。